في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Albiruni Mandiri TV, kembali berjumpa dengan saya Mar'atus Solihah dalam podcast Albiruni Mandiri TV Leadership, Entrepreneurship, and Qur'ani. Dan Masya Allah, di depan saya ada kembali menjuarai panahan dua Ananda yang luar biasa. Assalamualaikum Ananda Fira dan Omar. Masya Allah. Nanti suaranya agak keras ya. Oke, Ustazah ada pantun sedikit buat Omar sama Fira. Buah jambu, buah kedondong. Senyum dulu dong. Biar gak tegang ya. Baik. Nah ini Masya Allah banyak sekali yang prestasi ya yang sudah diraih Nak Fira dan juga Nak Omar. Nah, satu-satu ya. Silahkan memperkenalkan dirinya dulu, mulai dari Ananda Fira. Perkenalkan, nama saya Alfia Zafira Asrul, bisa dipanggil Fira. Saya dari kelas 7 ICP Albiruni Mandiri Divisi Jipang. Masya Allah. Ananda Omar. Perkenalkan, nama saya Omar Raditya. Saya dari kelas 8 ICP Divisi Jipang. Masya Allah. Kemudian kalau Fira ini sudah usia berapa sekarang? 12 tahun. Sudah usia 12 tahun ya. Dan Omar? Kalau untuk sekarang 14 tahun. Baru ya? Baru. Tahun lalu. Tahun lalu 14. 15. Tapi belum. Iya. 14 jalan 15. Iya. Oke, Masya Allah. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu orang tuanya siapa sih, biar pemirsa semua tahu yang ada di rumah. Nama ayah saya Asrul, pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil. Kalau nama mama saya itu Marwianti, itu adalah pegawai di Bank BRI. Oke, kalau Omar? Kalau untuk nama ayah saya sendiri, namanya tuh Agus Arsyad Esos. Untuk pekerjaannya sebagai pimpinan cabang Bank BRI di divisi Fakfak Papua. Oh, jadi ini lagi di Papua? Iya. Oh, Masya Allah. Pulangnya berapa lama sekali? Kalau untuk tahun ini belum sama sekali. Belum sama sekali ya? Bisa satu sekali dalam setahun mungkin pulangnya. Masya Allah. Terus kalau bundanya? Kalau untuk ibu Nadra Manailo, pekerjaannya itu punya usaha rumah makan di sini sama ada di Papua juga. Nggak apa-apa disebutkan ya nama rumah makannya Iya. apa? Untuk namanya Baleta. Baleta, Masya Allah. Terus saudaranya ada berapa kalau Omar? 4 bersaudara. 4 bersaudara. Siapa saja kah gerangan? Kalau untuk adik ada 3, 1 perempuan 2 laki-laki. 1 perempuan, 2 laki-laki ya. Oke, Masya Allah. Nah, ini kenapa kok bisa masuk di podcast juga? Kalau yang sebelumnya kan ada temennya juga. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan. Siapa dulu yang mau cerita? Fira dulu, Omar dulu? Fira dulu deh. Fira, habis juara apa Fira? Saya Sabtu lalu juara panahan. Oh, Juara Masya Allah. 3. Baru Sabtu kemarin? Oh, juara berapa? Juara 3. Juara 3. Itu tingkat apa? Udah kurang tahu sih ya. Penyelenggaranya siapa? Di sekolah alam tuh. Di sekolah alam. Oh, BKPRMI ya. Di sekolah alam ya. Kemudian sudah pernah mencoba lomba panahan itu berapa kali? Baru 2 kali. 2 kali. Terus dua-duanya menang. Satunya kalah. Yang satunya kalah. Yang satunya di mana? Yang pas kalahnya itu di Maros. Di Maros. Tapi sama Albiruni Games kemarin nggak ikut? Enggak, karena lagi sakit juga. Oh, pas lagi sakit. Coba nggak lagi sakit ya. Udah 3 kali ikut ya. Kalau Omar? Kalau untuk saya baru 2 kali.
Yang pertama itu yang Sabtu kemarin juga sama Vira di Sekolah Alam Insan Kamil. Terus yang kedua Itu BKPRMI juga iya, yang menyelenggarakan, dan itu juara Harapan 3. Harapan 3. Jadi ini juaranya individu ya? Iya, individu. Masya Allah. Terus? Terus yang Sport Day baru-baru ini juga, hari Jumat kemarin juga ini. Jumat kemarin? Iya, Jumat kemarin. Juara berapa? Juara 1. Yes, juara 1. Nah, ini padahal Ustazah dengar-dengar ya. Ustazah dengar-dengar kayak katanya sebetulnya Omar itu adalah tim underdog. Tahu nggak artinya underdog? Tim underdog itu adalah yang sebetulnya masih ada teman lain yang lebih dijagokan daripada Omar. Bener nggak? Iya, Bu. Tapi ternyata yang juara 1 Omar loh. Iya kan? Maksudnya betul-betul rezeki tidak tertukar ya. Nah, tapi hasil itu kan pasti ada dari usahanya. Iya kan? Bisa nggak diceritakan bagaimana ceritanya kok Omar bisa juara 1 panahan dan mengalahkan teman-teman yang sebelumnya dijagokan? Bahkan mengalahkan senior juga katanya, mengalahkan kakak kelas juga. Abid Praya. Masya Allah. Nah, itu gimana ceritanya? Karena sebelum lomba ini ada latihan juga setiap hari. Di latihan itu dikoreksi semua yang salah, tapi kalau untuk saya sendiri mungkin masih ada teknik yang perlu diperbaiki. Tapi kalau kata coach Ami, lebih baik percaya diri saja daripada lihat yang lain yang lebih hebat terus mental down. Luar biasa ya, berarti betul-betul pelatih itu mempengaruhi ya. Iya. Kemudian, nah sebelum Ustazah ke Vira yang memang katanya udah jago banget ya tekniknya. Tadi pemirsa yang di rumah sudah menyaksikan ya kalau memang Vira tarikan panahannya luar biasa ya tadi ya. Sebetulnya Vira dan Omar ini tahu panahan dari kapan? Dari kapan? Siapa dulu? Omar dulu boleh. Kalau untuk saya sendiri dari dulu karena sekolah di Albiruni dari TK sampai sekarang juga dulu ada ekstrakurikuler memanah. Oh, dulu ada tapi ekstrakurikuler ya? Iya. Kalau SMP itu sudah masuk di pelajarannya PJOK. Enak ya. Terus berarti dari kecil sudah ikut ekskul itu atau enggak? Baru mulai kenal panahan itu dari kalau bukan kelas 5, kelas 6. Karena ikut ekskulnya itu. Oh, Masya Allah. Ada berapa pilihan ekskul waktu itu? Ada lumayan banyak. Dan kita pilih yang panahan. Iya, karena lebih tertarik. Seneng gitu. Iya. Masya Allah. Kalau Vira, kenalnya dari kapan? Dari kelas 5. Dari kelas 5 juga? Kelas 5 SD. Di Albiruni juga? Iya, di Albiruni. Waktu itu yang melatih siapa sih ekskul? Bukan Sabo Mami? Bukan. Lupa juga namanya sama, tapi kayaknya sampai sekarang masih mengajar. Masih mengajar juga. Oh, Masya Allah. Terus dilanjut sampai SMP gitu. Tapi dulu udah pernah punya alat belum? Belum. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ini sekarang Ustazah mau tanya ke Vira. Vira latihan panahannya waktu kecil selain di Albiruni apakah ada di luar? Di mana? Sempat di Pipo juga. Sebenarnya kan. Oh iya, dulu kan ada ya. Sekarang udah nggak ada kayaknya ya. Nggak tahu juga. Kayak pindah. Sebenarnya pas di Pipo itu saya sempat kayak les bahasa Inggris. Setelah saya les bahasa Inggris kan saya biasa kayak bosan. Jadi saya pergi latihan saja. Latihan di mana? Di Mall Pipo itu kan. Kalau Omar ada juga latihan di luarnya? Tidak pernah latihan di luar, cuma ekstra. Mantap. Nah, kemudian Vira itu tadi bilang ada beberapa kejuaraan yang diikuti ya, ada 2 ya, yang di Maros sama BKPRMI. Mana yang lebih susah? Yang di Maros. Kenapa? Karena lawannya rata-rata senior semua baru saya. Lawannya senior. Seniornya itu senior sedikit atau senior banget? Senior dari segi usia? Ya, dari usia juga. Oh, jadi mereka sudah lebih dewasa begitu ya? Iya. Terus kalau dari segi kemampuan? Lebih, karena saya memang sendiri baru pertama kali juga ikut lomba panahan, jadi agak
Jadi waktu itu Vira masih pemula ya? Iya, pemula. Pemula, dan lawannya ini sudah Senior semua. sudah profesional ya. Tapi bagus loh, pemula mencoba melawan profesional. Tapi ada cita-cita nggak suatu hari someday saya harus ikut lagi biar Iya, menang mau. gitu? Mau gitu. Nah, berarti itu yang lebih susah di Maros ya? Iya. Kalau yang di BKPRMI Nggak terlalu karena kan lawannya sebaya, Iya. sebaya ya. Nah sekarang kalau Omar kan juga ikut di Albiruni Games juga di BKPRMI ya. Iya. Itu ada berapa sekolah sih yang ikut waktu itu? Banyak. Untuk kalau Pandangan. karena ada 2 yang tradisional bow sama standar. Standar bow. Untuk standar sendiri mungkin 2-3 sekolah Heeh. yang ikut dan itu Makassar Goa berarti ya? iya Makassar bow. Makassar Goa ya, maksudnya tingkat sekolah antar Makassar dan Makassar Goa. Goa, ya. Mana yang lebih susah? Kalau untuk saya prefer ke Albiruni Games karena Albiruni Games? Iya. Kok hebat ya, maksudnya gini, itu BKPRMI yang dilawan itu kan dari sekolah lain. Iya, tapi Omar merasa bahwa tingkat kesulitan yang lebih susah justru melawan senior-senior yang ada di Albiruni iya, Mandiri karena sendiri. ada kakak kelas 1 itu yang adik raya. Kalau kata orang-orang dia juara sesulsel kalau nggak salah. Juara sesulsel. Iya, makanya lebih. Oh, juara panahan sesulsel. Dan kalau dilihat dari segi alat lebih Canggih lagi. Ya, lebih profesional. Oh, Masya Allah, baik. Nah ini sebelum Ustazah tanya lebih lanjut, ini panah dan busurnya sama ya, standar? Ya, standar. Yang ini punyanya siapa? Iya. Punya Vira. Kalau yang di sana? Punya saya sendiri. Terus kenalin juga dong perangkatnya kepada pemirsa di rumah, biar pemirsa lebih akrab lagi. Coba, apa saja? Dari apa saja? Kalau ini yang tali ini namanya string atau tali busur. Yang ini namanya limbs. Yang ini 2 ini. Yang ini riser pegangannya. Terus ini visir. Dan ini anak panahnya. Anak panahnya, oke. Kemudian apakah ada treatment khusus biar alat panah ini sebelum digunakan lomba, apakah harus semacam dikalibrasi, semacam harus ada standarnya, diukur ulang atau bagaimana? Kalau untuk diukur ulangnya di visir karena untuk setiap jarak beda-beda. Ini ada sampai kalau nggak salah 9 di sini. Oh begitu. Kemudian kalau misalnya nggak sengaja tali stringnya putus? Kalau putus mungkin Bisa Pernah ya? diperbaiki. Tapi belum pernah ya? Iya, belum pernah. Alhamdulillah. Nah, terus saya masih penasaran sama Omar. Omar kok bisa gitu rezekinya? Ya memang semua rezeki ya, tapi kan pasti ada usahanya. Kok bisa ngalahin yang juara 1 sesusel? Gimana itu rahasianya? Ya, coach Ami juga tegas. Jadi rasanya lebih enak kalau diajarnya begitu. Jadi lebih mentalnya lebih Gak gampang down ya. Jadi waktu itu Kak Abi dulu atau kita dulu yang waktu bersamaan? Iya. Terus kita nggak ngelirik gitu? Ngelirik. Gak bisa. Karena di samping saya itu kan. Persis. Ya, persis di samping. Terus penilaiannya berarti berdasarkan target ya? Berdasarkan poin anak panahnya. Jadi kalau anak panahnya itu ini 9, 10, jadi 28 skornya. Ditambah semua. Iya. Berarti 3 kali menembakkan? Iya, kemarin 3 kali. 3 kali menembakkan. Dan waktu itu skornya Omar berapa? Kalau saya skornya 149. 149. Kak Abi berapa? Kak Abi 147. Masya Allah, selisih sedikit tipis. Katanya Vira, untung gak sakit. Kalau saya nggak sakit, mau juga ngalahin ya Vira ya, Masya Allah. Nah, terus Vira ini di BKPRMI itu ternyata juara 3 loh ya. Maksudnya itu tingkat se-Makassar Goa. Nah, lawannya gimana? Lawannya susah? Enggak, rata-rata lawannya itu dari klubnya, jadi nggak Sabun sendiri. Dari klubnya Sabang. Iya. Terus apa yang membuat
Vira waktu itu alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3. Katanya Sabam fokus sama saja. ikannya, nggak usah dengar kata-katanya orang lain, fokus saja. Oke, Masya Allah, luar biasa. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau challenge. Nah, challenge dulu. Sudah senyum-senyum lagi Vira. Tolong dijawab dengan cepat ya. Masing-masing dua. Tolong sebutkan. Deg-degan ya. Oke ya. Es degan, es kelapa. Jangan deg-degan kenapa? Oke ya. Coba sekarang pertanyaan challenge hari ini, sebutkan masing-masing 2 manfaat olahraga panahan. Vira, fokus. Kepercayaan diri. Percaya diri. Apa sih tadi namanya lagi? Sih kayak menstabilkan. Oke. Melatih fleksibilitas. Applause dulu dong. Nah, karena katanya lebih jago daripada yang kemarin. Jadi sekarang saya mau menambah challenge-nya. Tolong dijawab dengan cepat. Disebut apakah? Jangan tegang dong. Disebut apakah garis di mana pemanah berdiri dan menembak? Shooting line. Oke. Dan satu lagi terakhir. Sebutkan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang mahir dan ahli memanah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke, aplaus dulu untuk Vira dan Omar. Masya Allah, mantap. Nah, tapi kembali ke pertanyaan, orang tua mendukung ya lomba ini? Masya Allah. Walaupun ayahnya jauh di Papua? Iya. Bagaimana bentuk dukungan ayahnya ke Omar? Ya, yang kemarin terutama dibelikan alat juga. Masya Allah. Terus yang pas menang yang Al-Bruni Games kemarin disupport supaya jadi lebih baik juga. Masya Allah, luar biasa. Dan pasti seneng nggak perasaannya Omar bisa juara 1 waktu itu? Seneng banget ya, nggak nyangka banget. Semoga nanti kalau ada lomba berikutnya juara 1 lagi ya. Amin. Kalau Vira? Dibelikan alat, terus kalau misalnya ada lomba yang membutuhkan biaya banyak Pasti ya, walaupun pendaftarannya berapa gitu ya. Masya Allah, luar biasa memang. Anak-anak hebat lahirnya dari orang tua yang hebat. Nah, kemudian Vira sama Omar seneng nggak sih masuk di Al-Biruni Mandiri? Senang. Saya senang. Senangnya kenapa? Karena lebih banyak punya teman, kayak gampang juga bergaul. Gampang bergaul, terus apa lagi? Kalau di saya itu teman-temanku alhamdulillah semua kayak baik hati, ramah gitu kayak. Kalau guru-gurunya gimana? Ramah juga. Ramah juga. Terus olahraga memanahnya nggak perlu les lagi di luar ya? Iya. Soalnya sudah masuk di pelajaran PJOK-nya. Iya. Kalau Omar senang kenapa? Karena teman-temannya asik juga, gurunya ramah dengan effortnya mengajarnya juga bisa terasa. Tapi ini bukan karena takut sama saya kan? Saya nggak gigit. Baik, Masya Allah ya, luar biasa. Nah, kemudian benar nggak sih yang dibilang sama di podcast sebelumnya itu teman kita semua, Naura, itu bilang bahwa Sabung tuh selalu nyuruh kita untuk jaga ibadah harian ya? Iya. Itu beneran ngefek nggak sih? Iya, ngefek juga. Ngefeknya gimana yang pernah dirasakan? Ya lebih kalau untuk saya ketepatan waktu tidak disiplinnya ya. Disiplinnya. Terus kefokusannya, terus ya. Masya Allah ya. Dan juga katanya memang hatinya nggak boleh sombong ya. Iya. Kalau pas misalkan kayak Omar kemarin 3 kali tembakan, kalau tembakan panah yang pertama berhasil harus jaga hatinya ya, nggak boleh
nggak boleh sombong ya. Iya. Oke. Kemudian kalau Vira, ngaruhnya di mana bagi Vira ibadah hariannya? Hati lebih tenang, juga fokus, lebih kalau misalnya parahan kalau misalnya ikut lomba kayak hatinya kayak gitu kayak Oke ya, luar bisa biasa tenang. ya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, sebenarnya cita-citanya apa sih? Kalau untuk saya pilot. Pilot. Iya. Kalau Vira? Sama pilot juga. Pilot. Tapi bukan niru Omar kan? Kenapa mau jadi pilot? Kenapa? Karena kalau saya sendiri memang tertarik dunia aviasi, Mhm. juga lumayan menguasai untuk apa namanya teknik-tekniknya dari segi fisik juga. Tapi kalau untuk fisik saya sendiri masih kurang. Emang udah pernah cari tahu tentang pilot atau udah pernah nyoba simulatornya? Sudah pernah coba simulator Oh, sudah pernah coba simulatornya di mana? pas di Surabaya. Oh, pas di Surabaya. Iya. Ke Juanda. Iya. Ya, museum angkut di Malang. Oh, di museum angkut di Iya, Malang. Ada. Simulatornya Ada. juga di situ. Oh, Kalau Vira, kenapa jadi pilot? Pengen jadi pilot? Karena ada kakak sepupuku juga jadi pilot, terus dari keluarga orang tua juga kayak mendukung bisa. Oh, jadi kakak sepupu ada yang jadi pilot? Ya ada. Masya Allah. Tapi masih pakai hijab? Cowok. Oh, cowok. Ada pertanyaan menjebak, ternyata kakak sepupunya cowok. Kalau Vira nanti gimana kalau mau jadi pilot? Masih pakai hijab atau bagaimana? Masih. Ya, harus dipertahankan ya. Soalnya ada loh, coba browsing di Google. Ada itu pilot yang terkenal pakai hijab juga. Masya Allah, luar biasa. Dan beliau bukan pesawat penumpang yang dikendarai ya, tapi pesawat atraksi. Untuk atraksi begini-gini. Udah jago banget. Dan sudah biasa menerbangkan pesawat untuk peperangan. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, ada nggak di antara Vira sama Omar yang punya moto hidup? Kalau saya sendiri Ya Omar, yang keras Omar. Jangan malu-malu. yang lalu biarlah berlalu, fokus untuk masa depan yang lebih baik. Masya Allah, yang lalu biarlah berlalu. Memang pernah ada pengalaman apa? Apakah pernah misalkan kayak mengalami hal yang mengecewakan? Apakah itu pembulian atau seperti apa? Kalau untuk yang kemarin sempat dibully juga karena fisik begitu. Terus pas kecil juga kalau diceritakan sama orang tua dulu itu memang kurang mampu. Jadi begitu. Insya Allah ya. Dan sekarang walaupun sudah diberikan alhamdulillah kemampuan dan banyak prestasinya juga, yang tetap harus dijaga itu rendah hatinya ya. Nah, karena sudah pernah mengalami dibully, ya kan? Ya ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ada di rumah ya. Bahwa ketika kita dibully, buktikan dengan prestasi ya kan? Masya Allah. Oke. Omar, boleh nggak Ustazah tanya pembuliannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk fisik. Fisik. Iya. Jadi Omar dibilang apa? Teman yang di mana? Di rumah? Enggak, di sekolah. Di sekolah juga ada yang kayak gitu Iya, ya? tapi tidak Tidak sampai parah kalau Iya, yang tidak. di sekolah ya. Misalkan dibilang apa? Orang ganteng kok, mau dibully apa? karena saya dulu memang punya untuk anak kelas 6 yang seumuran saya punya postur tubuh yang tinggi. Kan bagus. Iya, tapi kalau untuk saya dari gen orang tua juga mungkin karena saya juga lumayan kalau bisa dibilang pendek. Jadi kasihan ya teman-teman yang pernah membuli Omar ya. Pasti mereka sekarang bingung pengen tinggi kan udah SMP pengennya tinggi pasti SMP SMA. Bagus loh padahal tinggi. Kalau dari ayah bunda juga pernah mengalami pembulian berarti ya? Kalau untuk orang tua saya mungkin kurang tahu juga karena belum pernah diceritakan. Belum ada diceritakan. Iya. Oh iya. Masya Allah, jadi yang berlalu biarlah berlalu. Oke, Masya Allah ya. Luar biasa podcast dari Ananda Vira dan juga Ananda Omar. Sebelum saya tutup, saya pengen Vira sama Omar kasih semangat buat teman-teman yang ada di rumah. Pakai bahasanya Vira sendiri
pakai bahasanya Omar sendiri. Misalkan ada teman-teman yang di rumah itu merasa, kalau Omar ya, ada teman-teman yang di rumah punya masalah seperti Omar, sama dibully fisiknya dan sebagainya. Nah, apa yang mau Omar bilang buat teman-teman yang ada di rumah? Tidak boleh cepat mental down. Lebih percaya diri saja, yakin, tidak usah dengar kata orang lain juga. Masya Allah, luar biasa. Dan itu dapat inspirasi dari sabungnya juga ya. Iya. Masya Allah. Jadi ternyata pelatih itu menentukan juga. Iya. Buat teman-teman yang mau pengen pelatih hebat, ada di Albiruni Mandiri. Nah, sekarang Vira kasih tips buat temannya yang ada di rumah biar bagus teknik memanahnya kayak Vira. Kalau untuk saya tuh fokus sama nggak usah dengarkan kata-katanya orang lain. Kalau misalnya ada yang bilangin kita bilang kenapa ini nggak bagus sekali tekniknya atau bagaimana, cuekin saja, kayak Cuekin saja. pasti kita bakalan bisa juga. Insya Allah. Jadi jangan dengarkan komentar yang negatif ya. Karena biar tubuh kita juga tidak negatif ya. Jadi kita dengarkan saja yang positif, tetap berpositif thinking. Masya Allah, luar biasa. Semoga Vira dan Omar sehat selalu. Ustazah nantikan kemenangan di kejuaraan berikutnya. Yang penting terus berkarya dan terus berprestasi. Insya Allah. Baik, pemirsa yang ada di rumah, itu tadi podcast dari Ananda, Vira, dan Omar yang luar biasa. Motivasinya dari dibully menjadi berprestasi, ya kan? Dan selalu berpikir positif. Dan insya Allah nanti akan kita saksikan juga gaya memanah dari Omar dan Vira. Sekian dari saya. Mohon maaf bila khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه